Iya, udah jam 8. Berapa nih? 3 orang, nggak apa-apa lah. Kita mulai pelan-pelan ya. Jadi ini kenapa online? Karena untuk mata kuliah pengganti kan diganti ke hari Jumat semua ya. Sementara saya ada 3 dan tiga-tiganya kalau di Jumat agak mepet gitu ya. Jadi nggak apa, agak susah kalau misalnya untuk yang offline. Oke, sebentar saya share screen-nya dulu. Infinity Mirror bla 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 ya. Ya, oke. Sudah ada lagi yang datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah pagi ini tentang algoritma dalam manajemen big data dan kompleksitasnya. Oke, seperti biasa, kok nggak mau? Oke, seperti biasa, agendanya untuk hari ini adalah kita lihat review kuliah sebelumnya, kemudian masuk ke isi kuliah hari ini, kemudian review mingguan tugas kelompok untuk pengganti UAS, dan review untuk kuliah berikutnya. Oke, jadi di kuliah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu data transformasi. Jadi yang mengubah nilai data, tapi sebenarnya bukan mengubah. Jadi istilahnya kayak cuman mengubah tampilan ya, mengubah tampilan. Ya, yang paling simpel sih, contoh yang paling gampang yang selalu saya pakai itu, kalau misalnya orang dandan gitu kan, mengubah orangnya enggak, tapi bisa jadi yang jelek jadi cakep gitu kan. Jadi kalau dibilang mengubah orangnya enggak, tapi bisa efeknya banyak, iya gitu ya. Itu yang simpel kayak gitu. Oke. Uh, Kemudian untuk visualisasi data dalam bentuk dashboard, itu apa, gampang ya. Kita tinggal lihat contoh yang paling mudah di sekitar kita ya, tinggal lihat dashboard mobil atau motor. Jadi inti prinsip dari si dashboard itu adalah harus bisa dilihat dalam sekejap gitu. Jadi kita kan nggak akan mungkin punya waktu kalau lagi nyetir motor atau mobil kan lihat dashboard, ini apaan ya maksudnya, jeger gitu kan, nabrak gitu kan. Visualisasi. Yang ketiga itu adalah korelasi data. Nah, ini yang kemarin ya, yang saya gambarin yang simpel aja tuh. Jadi korelasi data tuh kan ada yang, kok ini nggak bisa sih? Nah, ada yang begini kalau dia positif, kemudian ada yang begini kalau dia negatif, dan ada yang begini yang kalau kelihatannya dia tidak berhubungan kalau secara statistik biasa. Jadi kita bisa melihat hubungan ini lewat teknik yang namanya clustering gitu kan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah graph database yang kita lihat waktu itu dari si website yang namanya graph.io, bahwa database itu kalau emang udah makin gede, kalau cuman kita lihat kayak sebagai file atau folder, itu pasti pusing. Kalau nggak percaya, kalian misalnya punya harddisk 2 tera, 4 tera, 8 tera, 10 tera, itu pasti pusing. Walaupun udah bikin folder gitu kan, ini file gue yang ini ada di folder mana ya? Itu maksudnya gitu kan. Oke, lanjut. Berikutnya kita masuk ke materi hari ini. Tentang algoritma dalam manajemen big data dan kompleksitasnya. Jadi yang pertama-tama dulu, apa itu algoritma? Jadi sebenarnya sih simpelnya ya. Ini salah satu contoh yang paling gampang. Jadi kenapa saya pilih contoh ini? Karena ini bisa mewakili apa yang dilihat orang sekilas terhadap algoritma. Maksudnya gini, jalan. Bagi kita nih yang biasa, jalan tuh gampang, ya kan? Jalan, cuman jalan doang, nggak lari loh, nggak salto, nggak lompat, nggak tendangan terbang gitu kan, nggak. Jalan. Kalau pengen tahu susahnya jalan, lihat bayi yang baru belajar jalan. Atau orang yang habis terapi, misalnya yang kakinya habis patah atau gimana, coba lihat belajar jalan kayak apa kan. Tapi ini enaknya kalau kita
online ya. Jadi saya bisa banyak ngasih contoh di sini. Misalnya tadi saya udah buka deh. Di mana ya? Oh, ini Smart PLS bukan. Ini saya baru mau buat videonya. Nah, ini ya. Jadi kalau mau lihat yang susah banget, bahwa jalan yang kelihatannya sepele itu susah. Jadi lihat di sini robot untuk dibikin jalan kayak kita aja. Ini nggak ngomongin jalan yang kayak Peragawati gitu, enggak ya. Ini jalan biasa aja. Itu susahnya minta ampun. Perlu berapa puluhan tahun ini, dan itu eh, nggak langsung berhasil gitu ya. Lihat jalannya masih culun. Walaupun dia udah hebat nih karena didorong dia nggak jatuh gitu kan. Tapi lihat cara jalannya. Ini dari jauh pun orang tahu, ah ini robot. Karena apa? Jalannya nggak sehebat kita. Walaupun kelihatan kan kalau untuk ukuran robot, wah ini keren nih. Ini yang udah agak lumayan jalannya ya. Masih berisik kan? Kita kan jalan diem kan? Ini jalan masih berisik gitu suaranya. Walaupun sebagai ukuran robot ini udah canggih banget gitu kan. Tapi ini kita baru ngomongin jalan gitu ya. Jalan yang ya biasa banget gitu kan. Yang kita sehari-hari anggap remeh gitu kan. Karena di sini letak algoritmanya. Karena kan Pak, di mana susahnya? Tadi itu baru lihat manusia untuk bikin robot yang bisa jalan yang kayak orang aja itu sampai sekarang pun belum. Walaupun si Boston Dynamics udah, tapi pertama masih belum sehebat orang, kedua berisik tadi kan berisik banget karena suara motornya banyak banget. Oke. Berikutnya apa itu yang kita mau lihat contohnya? Algoritma itu bisa dilihat juga kayak ingredient, kayak orang bikin apa sih? Bikin kue, ya kan? Oke, ini bahan-bahannya, ini langkahnya, ya kan? Nggak cukup cuman bahan gitu kan. Ya kayak orang mau bikin bolu, nih ada tepung, nih ada gula gitu kan, nih ada ragi, terus ditaruh aja di meja, jadi enggak kan. Stepnya juga pengaruh kan. Nah, kombinasi dari bahan sama caranya itu juga algoritma namanya. Oke. Nah, kemudian sekarang gini, dari mana sih? Siapa gitu ya orang yang pertama kali kepikiran dengan algoritma? Jadi kalau kalian lihat di PPT saya ini bisa diklik ya. Kita bisa ngeklik langsung ini apa? Link YouTube. Coba kita tes ya. Klik langsung bisa langsung kebuka ke video yang bersangkutan kalau mau lihat gitu ya. Jadi di sini si videonya itu, berat sekali dia tugasnya kayaknya. Jadi di sini bisa ngelihat algoritma itu seperti apa. Ini dari si BBC gitu ya. Jadi videonya Inggris. Tapi nggak apa-apa, ini nanti aja kalau misalnya ada yang mau lihat video secara lengkapnya. Jadi si algoritma itu asalnya dari ini, orang ini namanya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Berasal dari kota Khawarizm. Jadi memang orang Arab, orang dari daerah Timur Tengah itu memang biasa ngasih nama supaya jelas. Karena mungkin Muhammad bin Musa ada banyak. Ini Muhammad bin Musa yang mana? Yang dari Al-Khawarizmi. Oke. Cuman yang sakit jiwanya itu apa? Pak, apa hubungannya katanya algoritma dari si Al-Khawarizmi? Nah, itu gobloknya orang barat itu ya. Dia udah tahu ini orang namanya Al-Khawarizmi kan. Dia suka-sukanya aja gitu sesuai dengan mulutnya bilang, oh Al-Khawarizmi, susah gua nyebutnya, algoritma aja deh gitu kan. Rese kan. Coba misalnya kayak orang barat gitu kan. Orang namanya misalnya siapa sih orang barat yang susah namanya misalnya Harrison gitu kan. Harrison susah. Gua orang Indonesia lidahnya. Heru aja dulu namanya. Rese kan enggak kan, kita nggak pernah kayak gitu. Cuman orang bule aja gitu yang keresean gitu kan. Nama orang dirubah-rubah. Alasannya bilang katanya susah nyebutnya. Padahal kagak gitu kan. Sekarang gitu kan, kalau orang nyebut Hamas bisa gitu kan, dia nyebut ho gitu kan. Dari si Al-Khawarizmi ini. Jadi ini emang udah sepakat semua orang. Karena kan ini
videonya even dari BBC kan bilang, oke emang benar dia. Dan dokumen yang menyatakan itu juga ada gitu ya. Kita nggak bahas dokumen di sini, cuman untuk membuktikan, oh bener loh, ini ada dokumen emang dia yang pertama kali mencetuskan ide bahwa untuk memecahkan masalah itu, masalah bisa dipotong, dibagi-bagi menjadi potongan lebih kecil supaya lebih mudah dipecahkan. Itu prinsipnya algoritma. Kan? Jadi kasarnya gini aja yang gampang nih. Ntar mau UAS kan, misalnya UAS mata kuliah lain tuh, ujian tertulis 16 pertemuan. Bisa kan kalau mau 16 pertemuan ada 14 bahan, jebret kalian baca sekaligus. Bisa, tapi nggak efektif dan nggak efisien gitu kan. Yang lebih gampang apa? Baca dikit-dikit, tiap pertemuan ulangin, udah cuman 15 menit. Dibanding ntar harus berusaha diingat pada saat sehari sebelum ujian, itu nggak efektif karena kita udah lupa, jadi kita harus baca lagi, kita belum tentu ngerti lagi kan. Ini dulu apa ya maksudnya, ini dulu apa ya. Tapi kalau abis kuliah langsung dibaca, itu cuman perlu 5-15 menit. Karena apa? Oh iya, tadi Bapak bilang gini, oh iya, masih seger ingetannya. Lebih efisien. Itu si algoritma. Kemudian siapa orang pertama kali yang menerapkan algoritma ini di komputer modern? Ya, ini komputernya jadul, cuman zaman dulu ini modern ya. Jadi namanya adalah Ada Lovelace. Jadi ini cewek gitu ya, programmer pertama di dunia. Dia yang mencetuskan ide bahwa jadi komputer zaman dulu itu sebenarnya cuman kalkulator kalau bagi kita ya. Kalkulator ya bagi dulu udah canggih tuh kalkulatornya. Mungkin kayak zaman sekarang kita ngeliat superkomputer ntar tahun 7000 itu cuman kayak kerupuk aja gitu, cuman kayak mainan anak-anak gitu kan. Sama aja gini. Nah, si kalkulator ini, si Ada Lovelace itu ngeliat, ini kayaknya terlalu cemen kalau cuman buat ngitung doang. Pasti bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Ya tapi kan nggak bisa. Even komputer yang sekarang pun nggak bisa kita bilang, pecahin dong masalah gue apa. Gue naksir tuh cewek tapi dia nggak suka sama gue. Ya nggak bisa kan. Kita harus buat itu dipecah-pecah menjadi problem yang lebih kecil, lebih mudah dimengerti dan lebih gampang dipecahkan, di solve gitu ya. Di lebih mudah untuk diformulasikan. Itu maksudnya. Nah, kemudian ini yang saya udah sering banget bahas, bahwa algoritma yang paling sering kita lihat di kehidupan sehari-hari itu waktu kita pakai Google Maps gitu kan. Jadi di Google Maps begitu kita disuruh belok kanan tapi verboten, akhirnya kita ke kiri, dia akan rerouting kan. Itu algoritma. Atau misalnya gini, saya nggak mau lewat jalan tol, mau lewat jalan biasa. Dia juga ngitung lagi. Kita bilang kan, saya mau dari titik A ke titik B. Kita bisa bilang syaratnya apa? Mau lewat jalan tol apa enggak? Atau harus jalan tol? Atau rute pejalan kaki? Atau rute naik motor? Atau rute angkutan umum? Bisa kan? Itu ada algoritmanya. Oke, lanjut. Kemudian algoritma juga banyak dipakai di saham. Makanya apalagi sekarang banyak AI gitu ya, banyak pemain itu yang berusaha menggunakan AI untuk mengerti pergerakan saham ini cuman secara angka. Jadi kan kalau misalnya kalian belajar nanti di saham itu kan ada yang faktor teknikal, dilihat dari kemampuan teknis perusahaan yang bersangkutan gitu kan, lihat dari laporan keuangan, dari apa, tapi juga ada yang namanya sentimen pasar. Jadi kedua itu mau dirangkum oleh si AI ini, pokoknya gua nggak peduli ceritanya apa, pokoknya kan muncul angka segini, kemarin segini, sekarang segini. Nah, prediksi dong besok semana, cuman dilihat angkanya, nggak dilihat yang lain. Sama, itu algoritma juga. Nah, yang lain lagi apa? Twitter ini zaman dulu ya, belum jadi X dia. Tapi saya lihat ya di radio, di TV, di mana orang selalu nyebutnya Twitter atau X. Karena kalau X saja itu konotasinya terlalu macam-macam. Karena kita bilang X seolah-olah itu kan kayak mantan kan, kayak bekas. Jadi X apaan nih? Gitu. Makanya bilangnya Twitter atau X. Dari apa nih? Trending topic. Jadi makanya kan banyak orang kalau yang, dia tiba-tiba kok bisa ngetop. Dari mana? Dia
mengakali algoritma si Twitter atau misalnya YouTube atau apa. Kalau pengen tahu, contoh yang paling gampang apa? Taylor Swift. Lihat di YouTube, search Taylor Swift untuk apa, dia awal-awal itu banyak ngakalin algoritmanya YouTube. Caranya gimana? Dia mungkin awalnya orang belum tahu, dia terkenal misalnya, tapi orang belum tahu kalau dia ada di YouTube kan. Tapi tiba-tiba yang nonton udah 1.000, udah 10.000, udah berapa ribu. Gimana pun caranya, saya nggak mau bilang, tapi saya tahu caranya, dengan pasti saya tahu. Jadi tiba-tiba view-nya bisa banyak, bisa ini, bisa yang subscribe banyak. Itu simple banget gitu loh. Tapi itu ngakalin algoritmanya Twitter atau YouTube. Makanya kenapa dia bisa di atas terus, bisa apa gitu kan. Sebenarnya contoh yang paling gampang nih, kita nggak usah ngeliat teknis deh. Mungkin kan, Pak pusing Pak begituan. Gampang. Sesuatu yang organik, itu pasti tak lekang dimakan waktu. Kalau misalnya nih, ada orang tiba-tiba muncul, jeger, ngotoh banget. Bung, tiba-tiba langsung turun. Nah, itu nggak organik kan? Itu nggak organik. Jadi, itu berarti, wah ini dulu mengakalin algoritma nih. Karena kalau yang beneran ngetop, dia dari dulu sampai sekarang tetap ngetop, ya udah gitu kan. Ya, saya nggak tahu kalau bintang sekarang tuh siapa ya. Jadi, contoh yang paling gampang siapa sih? Ratu Elizabeth. Ya sebenarnya agak jauh, cuman nggak apa-apa. Ratu Elizabeth, everybody knows her, walaupun sekarang udah meninggal gitu ya. Jadi dia nggak perlu ngakalin algoritma apa-apa. Dia udah ngetop gitu kan. Jadi ya kalau ibarat kata itu dibilang di jokes di stand up comedy, bilangnya dia nggak perlu dibilangin orang. Lu tinggal ngeliat duit lu, kalau di Inggris ya, duit lo tuh mukanya ada di situ gitu kan. Jadi pasti ngetop. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini juga yang itu saya pernah bilang di mana waktu forecasting weather gitu kan. Kita mau ngelihat cuaca hari ini, dilihatnya dari apa? Bukan dukun gitu kan, bukan bakar menyan, ngapa-ngapain gitu, enggak. Dilihat dari data historical. Jadi kalau misalnya di jam segini dia suhu udara segini, kemudian sejam kemudian segini, sejam kemudian segini, apa itu artinya? Lihat dari historical data. Ya kan? Historical data makin banyak, makin akurat ya. Oke, simple itu kan. Nah, ini juga sama dari apa yang namanya recommender system. Kita punya akun Netflix gitu kan, entah yang ketengan ataupun yang beneran gitu kan. Beli di Tokopedia, di Shopee banyak gitu kan, yang cuman sehari, cuman pengen nonton film tertentu kan. Ya kali cuman mau nonton satu film, belinya sebulan setahun kan, ngapain. Begitu pas kita habis selesai nonton, kan di bawahnya ada tuh, kamu mungkin juga suka nih film ini nih, gitu kan. Itu ada algoritmanya. Oke, lanjut. Ini juga sama yang waktu saya bilang untuk fingerprint. Jadi multidimensional data, high dimensional data. Jadi kita cuman ngelatih si handphone kita ini cuman 4-5 kali. Paling sudutnya misalnya beda-beda tipis gitu ya. Tapi ntar coba deh kalau iseng, coba dibalik ini, tetap bisa dia. Tetap bisa. Padahal kita nggak ngelatih dia loh untuk begini, enggak kan? Tetap bisa dia. Karena dia udah bahasa yang gampang ya, udah menginterpolasi nih. Oh ini fingerprint. Jadi tinggal diputar-putar berapa derajat, dia tetap akan mengenali itu fingerprint kita. Jadi makanya kalau film action zaman dulu udah fingerprint, kelihatan polanya gitu kan, ada titik-titik kotak-kotaknya kecil gitu kan. Tapi tetap dia pasti akan dirubah, geser kiri, diputar-putar dikit, karena komputer itu kan taunya cuman data yang exactly terekam saat itu seperti apa. Jadi kalau misalnya sudutnya 0,3 derajat, ya udah harus yang itu. Selisih sedikit dia udah nggak bisa, karena dia tidak menerapkan si high dimensional data ini yang zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak masalah, karena udah ada algoritmanya. Lanjut. Kemudian, apa nih Pak? Cuman kapal tanker doang? Bayangin ya. Tahu kan nih yang namanya kontainer ini nih, itu beratnya kayak apa? Berat banget. Berapa ratus ton, mungkin ribu. Pokoknya berat banget nih ya. Iyalah, saya nggak tahu sih, nggak pernah ngukur. Cuma dia berat banget. Bayangin dong, ini nggak mungkin datang barengan di pelabuhan. Ya nggak? Nah, ngaturnya ini gimana? Dia di mana? Dia di sini, dia di mana? Kan kasarnya gampang nih ya. Kalau kita di akuntansi kita tahu ada yang namanya ini kan, FIFO kan, first in first out. Jadi yang pertama masuk akan pertama keluar. Tapi kalau kayak gini nggak bisa kan? Dia akan pakainya apa? LIFO. Karena apa?
Yang pertama masuk kemungkinan ada di bawah kan? Ya enggak? Ya kali dia mau diturunin duluan. Nggak mungkin ya kan? Turunin duluan pasti yang bagian atas. Tapi yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini tergantung. Ada algoritmanya kan? Karena kan begitu masuk, kan itu ada crane yang besar nih ya. Crane itu kan bisa gerak-gerak kiri kanan. Cuman kan dilihat bukan masalah apa-apa. Ini kontainer berat. Kalau misalnya nih kita mau angkat, kita nggak pakai perhitungan, kita angkat ke sini, bisa kebalik tuh kapalnya gitu kan, karena perbedaan berat yang tiba-tiba gitu kan. Sama aja kayak kita lagi jalan ditoyor orang dari samping. Normalnya kita nggak jatuh, cuman karena ada perbedaan tekanan yang tiba-tiba, kita bisa jatuh. Makanya kenapa ini aja perlu algoritma gitu. Lanjut. Sekarang. Nah, ini udah mulai menarik. Jadi, apa tipe-tipe algoritma? Ini sebenarnya cuma ada 6 bagian besar. Tenang aja, kita nggak pelajarin detail. Saya cuma mau ngasih tahu ini loh algoritma di dunia nyata, di dunia komputer tuh ada apa aja. Nggak perlu diingat, cuman ada banyak tuh. Jadi gini, ini bukan ada 6 ya. Ini ada anak-anaknya masing-masing nih. Ini ada anak-anaknya juga masing-masing. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini juga ada. Dan satu lagi yang suka bikin orang bingung. Yang namanya algoritma itu nggak pernah datang sendirian. Dia pasti bawa temen. Jadi misalnya nih orang pakai brute force, dia pasti akan pakai backtracking juga gitu. Dan dia juga mungkin akan pakai greedy juga gitu. Oke? Jadi itu aja dulu. Ini ada 6. Tapi 6 ini cuman kayak bagian besarnya. Itu ada banyak lagi teman-teman. Ada banyak lagi anak-anaknya. Dan namanya algoritma nggak pernah datang sendirian. Dia pasti bawa temen. Oke? Nah, kita lihat aja sekarang pertama, algoritma yang paling simpel, rekursif. Jadi, again, ini nggak perlu untuk diingat, cuman ngerti aja. Karena ini juga simpel kok. Untuk ngertinya juga, ini gampang banget. Kita lihat tes ya. Ini ada angka. Biasa nih, ada angka nih kan. Ini angka, ini kayaknya nggak asik. Ini ada angka, ini ada angka. Ini ada angka banyak kan. Oke, biasa aja. Kita mau sort. Itu fungsi yang paling standar gitu kan. Kita mau sort nih. Angka dari paling kecil ke paling gede. Ascending. Pertama, diratain dulu kan. Ke tengah nih, center. Ini belum urut ya. Belum urut. Cuma diratain aja biar rapi. Kemudian, kita bagi per array. Ini nggak perlu dimengerti array itu apaan. Karena even yang developer pun banyak yang pusing kalau udah mikirin konsep array. Jadi pokoknya kita anggap aja ini udah dibagi array. Sehingga mereka udah jadi individu yang independen. Oke? Gitu aja. Array. Nah, habis itu ini dia konsepnya. Pertama, kita ngelihat dari semua ini. Jadi ini simpelnya aja. Ini dari sekelompok bilangan ini. Nih sekelompok bilangan ini kita ngelihat mana yang paling kecil. Udah, tugasnya itu aja. Mana yang paling kecil? Lihatnya. Paling kecil siapa? Oke, kita lihat per baris nih ya. 307 sama 239 siapa paling kecil? 239. Oke, terus siapa lagi paling kecil ke bawah? 214. 214 paling kecil. Lihat lagi ke bawah siapa? 214 sama 250 tetap kecilan 214. Sama 384 dan seterusnya. Sampai kita ngelihat di sini, oke, 214, 384 sama 299 tetap 214 masih paling kecil. Lanjut, 223 masih 214 paling kecil. 312 masih 214 paling kecil. Udah ketemu nih, juaranya dalam sesi ini adalah 214. Taruh 214 ke atas. 214 sudah taruh di atas. Kita ulangin lagi yang tadi, tapi 214 nggak usah diikutin sih, ya kan? Ini udah jadi juara nih. Ini nggak usah diikutin, tapi yang ini sama kayak tadi. Makanya dibilangnya rekursif, berulang-ulang mengikut sertakan yang udah pernah ikut. Rekursif, ya bahasa simpelnya gitu ya. Nah, sama kayak tadi. Lihat lagi, 239 sama 307, gedean mana? Gedean 239. Kemudian ke bawah sama 250 tetap, sama 384 sama 299 tetap. Kemudian ketemulah yang paling kecil tadi 223 kan. 223 juga jadi juara di sini. Oke. Nah, ulangin lagi prosesnya dengan sisanya. Begitu seterusnya nih kan. 307 sama 250 di sini ketemu paling kecil 239. 239 jadi juara lagi taruh atas. Hitung lagi kayak tadi tapi tinggal
segini, makin kecil, makin sedikit kan. 250 dan seterusnya ke bawah, siapa paling kecil? Oh, paling kecilnya adalah ya 250. Ke bawah lagi 299, ke bawah lagi paling kecilnya 307, ke bawah lagi 312. Udah deh, akhirnya ketemu urut. Ini adalah proses yang paling primitif ya, cuman paling gampang nih mengerti. Karena kan cuman gitu doang. Lihat paling kecil, udah taruh atas. Ulangin lagi. Tapi yang ini nggak ikut. Ulangin lagi. Dapat lagi paling kecil, taruh atas. Ini emang proses yang biasa kita lakukan sebagai manusia. Kalau lagi mau mencortir apa gitu kan. Ada banyak kartu nama atau mungkin name tag atau apa gitu ya. Atau bando atau pita atau apa gitu kan. Caranya sama. Ya, tapi ini yang paling biasa. Ini sebenarnya kalau di kehidupan nyata, di fisik sih nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk data yang gede banget, yang uh, pertambahannya cepat, yang apa itu uh, kurang berguna karena data tuh banyak banget gitu kan. Nah, si selection sort tadi itu kalau dalam bentuk programming kayak gini, nggak usah takut. Ini cuma mau bilang aja gitu. Oh, dia sebenarnya kalau dijadiin bahasa program cuman segini. Justru itu yang bikin rumit. Misalnya nih, ada orang cuma langsung lihat ininya, dia nggak ngeliat tadi, dia nggak ngeliat ini nih, ininya dia nggak lihat. Itu agak susah ngebayanginnya. Jadi kalau developer itu agak susah ngebayangin, lihat ini maksudnya gimana, ini apa gitu kan. Misalnya ini array, ini kan tadi kan dari 0 to end of array, berapa aja, mau 100, mau 1000, mau berapa, pokoknya sampai habis nih kan, end of array. Small c berapa, ininya berapa, dia akan looping di sini nih. Terus kayak tadi kita looping gitu kan, ketemu 217, oke, looping lagi ke bawah, ketemu lagi berapa, looping lagi ke bawah, ketemu berapa, looping lagi ke bawah, kurang lebih kayak gitu. Itu yang dimaksud looping. Udah itu aja kok. Jadi cuma main bilang bahwa kalau di bahasa pemrograman dikit sih, dikit. Cuman ya itu, dia prosesnya ya kita baru ngomongin tadi cuma 8 ya. Kita kalau ngomongin 1000, itu 1000 aja masih dikit sih. Kita ngomongin berapa juta, berapa miliar. Karena kan data di internet kalau kita menghitung baris, ya yang gampang ya, gini aja. Kayak kalian ngelihat satu gambar ukuran 1 mega, itu kan berarti 1 juta data kan, 1 juta karakter dalam 1 juta loh. Kalau ngelihat 1 giga film, ya kan, 1 giga tuh mungkin baru 720p yang high quality ya. Tapi nggak mungkin 4K. 4K pasti 4 giga ke atas gitu kan. 4 giga loh, 4 miliar data. Ya kan. Itu karena kita ngeliatnya per karakter. Tapi kalau even kita ngeliat per baris pun, lihat aja nanti di Kaggle gitu, banyak data yang sampai jutaan mah biasa gitu ya, sampai ratusan juta itu banyak. Karena saya waktu ngambil sertifikasi pun pakai data yang segitu banyaknya. Jadi saya tahu banget bahwa memang ada gitu kan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan ngelihat yang namanya merge sort. Jadi di sini merge sort itu dibilang juga dikenal dengan nama divide and conquer algorithm. Maksudnya gimana? Sama kayak tadi contohnya. Ini masih belum diurut ya. Kemudian dari namanya kita bagi, divide and conquer kan, pecah belah. Kita bagi 2 sama. Pak, kalau misalnya ganjil gimana? Nggak apa-apa. Yang 1,5, yang 1,4 gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting bagi 2. Kemudian bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi sampai habis. Jadi sebenarnya ini sama kayak array tadi, cuman jalan pikirannya beda, prinsipnya beda. Tapi intinya ini udah dibagi-bagi-bagi sampai udah nggak bisa dibagi. Oke? Dah? Nah, ini yang menarik. Kok nggak bisa? Kemudian dari yang tadi nih ya, ulang lagi nih. Dari yang tadi ini kan udah individu-individu semua nih. Dia berdua aja dulu dilihat. Ini kan potongan-potongan, dilihat dulu berdua. Siapa yang paling kecil? Taruh ke kanan. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya, tadi kan kita akan pasangkan dua-dua nih. Ini dua-dua. Dari pasangan pertama, ini atas paling kecil, baru berikutnya kan. Kita cuma lihat per pasangan loh. Yang ini juga. Dari pasangan yang kedua, mana paling kecil? Ini. Jadi ini per pasangan yang paling kecil taruh atas.
That's it. Udah gitu aja. Simple kan? Perpasangan. Jadi kan nggak dilihat nih. Ini kan buktinya ini lebih kecil tapi dia nggak sini. Tapi ini perpasangan. Ini yang paling kecil siapa? Ini paling kecil. Ini di pasangan sini siapa? Di pasangan sini siapa? Di pasangan sini siapa? Oke. Udah nih. Udah di sort per pasangan. Which is gampang kan? Karena cuma 2 per pasangan. Nah, 2 pasang masing-masing, kemudian dua pasang ini diadu lagi. Dari 2 ini. Paling kecil siapa nih? 214, 239. Oke, 214 masuk kanan. Kemudian lihat lagi dari 3 ini, siapa paling kecil? 239 masuk kanan gitu kan. Kemudian berikutnya sini lagi, siapa paling kecil? 250 masuk kanan. Kemudian 307 masuk kanan. Cara yang sama juga diterapkan di yang bawah sehingga ketemu nih. Ini udah urut. Ini udah urut. Nah, ini 2 bagian ini kita adu lagi kayak tadi. Dari 2 ini siapa paling kecil? 214. Jadi yang paling kecil nggak mesti harus saling silang, nggak perlu. Jadi misalnya paling kecil ada di sini, terus masuk. Terus yang kedua paling kecil ada di sini juga, ya udah masukin aja. Contoh nih ya. Ini 214. Kemudian paling kecil berikutnya kebetulan di 223 di bawah. Paling kecil berikutnya berapa? 239 ada di atas. Bolak-balik gantian kan? Tapi habis 239 paling kecil berikutnya dari sini juga berurutan kan? Tadi 239 dari sini, 250 juga dari sini. Jadi nggak harus nggak harus gantian atas terus bawah enggak. Yang penting intinya yang paling kecil dari 2 pasang ini siapa? Terserah dia mau dari mana aja. Jadi dia nggak rasis. Dia pokoknya yang paling kecil, terserah dia mau backgroundnya dari mana. Oke, lanjut. Kemudian di sini 299, berikutnya 307, berikutnya 312 dan 384. Jadi ini caranya, walaupun kelihatannya mirip ya karena emang namanya sort dari paling kecil kan. Tapi ini langkahnya lebih kecil, lebih dikit loh. Langkahnya lebih dikit, hasilnya pasti sama. Karena kan cuma sort ascending doang. Hasilnya sama, tapi langkahnya lebih dikit. Kalau yang tadi, ini ada 8 item yang kita mau sort kan. Itu perlu 64 langkah. Untuk 8 item. Begitu 80 item, dia perlu 6.400 langkah. Makanya kalau datanya cuma dikit, nggak berasa. Data makin gede, makin bengkak dia. Oke. Sementara kalau yang tadi, merge sort, itu cuma perlu, untuk 8 item, dia cuma perlu 3 langkah. Ingat tadi kan? Cuman bagi 2, udah. Terus habis selesai dibagi-bagi semua, udah sampai satu-satu. Dia cuma perlu kan lihat, ini siapa paling kecil, cuman 3 kali kan. Cuman dari yang 2 pasang, 4 pasang, udah selesai. Habis itu yang terakhir udah kesort gitu kan. 3 langkah. Nah kalau yang ada 16 item, cuman 4 langkah. 80, kalau tadi kan 80 item kan 6.400 langkah. Karena kan rekursif ya, berulang ya. Nah yang ini 80 item cuman kurang lebih 6,3. Anggaplah sama teman 7 langkah deh. Bayangin loh, 7 langkah sama 6.400. Bedanya bumi sama langit. Ini masalah performance, ini masalah waktu. Waktu tuh itu bisa berpengaruh ke uang, bener dong pasti. Yang gampang gini deh. Ngapain sih orang-orang ganti-ganti HP? Males yang lama kan, males nunggu kan? Ya kan, ganti yang lebih cepat. Apapun alasannya. Coba aja, bisa kok HP lama main Mobile Legend bisa. Ya cuman jantungan, bisa sih bisa gitu kan. Nge-lag ya nggak nge-lag ya kan. Itu kan waktu. Waktu itu sangat berpengaruh dalam keputusan orang. Makanya kenapa ada yang namanya optimization. Jadi semua itu begitu udah di applied, udah diterapkan, itu pasti akan dioptimalkan. Sama aja kayak, contoh paling gampang gini. Pas kalian baru pertama kali masuk IBS, itu belum optimal. Masih kadang-kadang lupa kelasnya di mana, dosennya siapa, masih kadang-kadang telat bangun atau apa, belum optimal. Setelah udah berapa hari, mungkin nggak berapa hari ya, berapa minggu lah paling cepat ya, berapa minggu, baru udah mulai terbiasa. Optimal tuh namanya, udah mulai terbiasa. Itu kalau untuk manusia. Kalau untuk mesin dibikin optimalnya tinggal lihat
mana ada yang bisa dihilangin kodenya kalau emang nggak perlu, atau ada yang bisa dipercepat. Kayak tadi kan antara selection short sama merge short, bisa nggak? Awalnya orang cuma tahu selection short gitu kan. Wah bisa nih dibikin lebih cepat, pakai apa? Pakai merge short gitu kan. Itu tadi maksudnya. Jadi dan sebenarnya masih banyak. Ini baru 2 awal loh ya short. Masih banyak yang lain yang lebih rumit lagi, tapi lebih cepat. Kita nggak bahas. Tapi intinya cuma gini nih. Ini algoritma ada banyak gitu ya. Ini contoh yang paling simpel, yang paling gampang itu masalah ngurut, bukan mijit ya. Ngurut short. Short yang paling simpel, ini cara yang paling primitif si selection short. Yang lumayan bagus merge short, itu aja bedanya udah jauh banget. Belum lagi kita ngeliat yang sekarang. Buat apa kayak gituan? Karena tadi yang saya bilang waktu itu kan berpengaruh dalam keputusan orang mengambil keputusan. Ya kayak kalian ngapain ngeluarin duit sampai 2-3 juta beli handphone baru, padahal yang lama masih jalan karena lambat kan. Asumsi gitu, karena misalnya kalau hilang ya beda lagi gitu kan. Kalau hilang, jatuh, pecah, hancur, dibakar atau apa beda. Tapi kalau misalnya handphone masih ada gitu kan, kenapa? Wah udah nge-lag, udah lambat, udah apa, udah sering error. Sebenarnya error gara-gara kebanyakan data nggak dihapus gitu kan. Karena alasannya kalau cuman karena error bisa dibenerin, pasti tetap nggak mau dipakai. Ya itu kan cuman bisa-bisanya kita aja ya nggak. Error nih, ganti baru. Nih error bisa dibenerin nih. Enggak, pokoknya ganti. Karena apa? Underlying assumption, underlying ininya apa sih? Reasonnya lambat. Jantungan gitu kan. Ya mau entah dia main PUBG, main Valorant, main apa, apalagi main Genshin Impact gitu kan. Ya nggak bisa gitu kali ya. Bisa sih FPS-nya tapi 12 misalnya gitu kan, asik kan. Atau misalnya baru ya cuman buka Shopee aja gua nunggu 5 detik. 5 detik kelihatannya cepet loh. Lama, cobain aja. Kalau nggak percaya ntar pakai. Saya masih punya handphone tua nih. Android ya apa? Android 4. Bisa tuh, buka Tokopedia bisa, cuman berapa detik, cobain aja kalau nggak jantungan tuh kan. Oke, dua-duanya efektif. Contoh yang tadi kita udah bahas ya, selection sama merge short efektif. Tapi siapa yang lebih efisien? Merge short lebih efisien. Iya dong, lebih efisien. Tadi dia perlu 80 langkah, ini cuma perlu 8. Tadi berapa sih perbandingannya? Yang satu perlu, enggak, dia yang satu perlu 64. Yang kedua cuma perlu 3. Lebih brutal lagi perbandingannya. 3 dengan 64. Nah, itu lebih efisien si merge shortnya. Buat apa efisiensi itu? Ini kepake banget di search engine kayak Google. Kalau pengen nyoba, pengen tahu kenapa di Google itu nilainya miliaran dolar. Ya kalian coba aja iseng pakai search engine yang lain. Yahoo, mungkin DuckDuckGo. Tapi DuckDuckGo masih bagus sih. Bing juga lumayan. Yang kecil-kecil gitu, yang aneh-aneh. Ask Jeeves. Gak pernah dengar kan? Ya zaman dulu ada yang namanya Lycos, tapi Lycos tuh bagus. Masih banyak deh yang lain. Ada yang aneh-aneh kalau nggak salah, saya pernah lihat waktu itu ya. Jadi kalau kita pakai search engine yang lain, bukan cuma masalah hasil, tapi dia juga lambat. Ya itu tadi. Kita bukannya orang nggak sabaran, tapi karena kita tahu ada alternatif yang cepat, makanya kita bilang kan, ngapain gue pakai yang lambat? Itu. Ya logikanya gini. Dulu tahun 1000, orang nggak masalah jalan kaki 3 jam, 3 bulan, 3 tahun, ya kan? Nggak masalah, karena semua orang jalan kaki, ya nggak? Apalagi dulu semua orang kuat-kuat misalnya, karena memang udah kebiasa jalan kaki ya kan. Jalan kaki misalnya, dari sini ke Inggris jalan kaki misalnya. Ya enggak sih, naik kapal layar di tengah lautnya kan, tapi jalan kaki ke pelabuhan, jalan kaki kemana, sampai di pelabuhan jalan kaki lagi kemana ya kan. Karena semua orang ngelakuin, nggak ada alternatif. Coba kalau sekarang, coba aja jalan kaki dari rumah ke kampus deh. Padahal jaraknya jauh lebih dekat dibanding orang dulu berbulan-bulan jalan kaki, ya kan? Pasti diketawain. Ya mungkin orang nggak nyadar kalau ini jalan kaki dari rumah gitu kan. Cuman begitu tahu, ngapain lu jalan kaki dari rumah? Gojek ada, apa ada, pesawat ada. Kalau mau nebeng ya kan, tinggal nebeng pesawat bisa, cepet kan, bet gitu kan. Nah
Bisa gitu kan, karena ada. Nah, ini juga sama karena ada alternatifnya. Walaupun kita dalam hal ini si Google itu mungkin misalnya udah pakai yang super canggih, tapi tetap kayaknya masih bisa nih disempurnakan, kayaknya masih bisa. Walaupun kita belum tahu apa jawabannya, tapi bisa nih bagian sininya tinggal diusahain, ya kan? Karena kan yang namanya penemuan, apalagi makin kesini, itu udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya tinggal tunjukkan, oh ini nih, jadi penemuan, ya kan? Kayak Isaac Newton misalnya cuma lihat apel jatuh nih, udah jadi penemuan, ya kan? Sekarang kagak bisa. Sekarang tuh udah cuma ngelihat doang, kayaknya bisa, tapi tetap harus ngoding, harus ngapain, udah nggak bisa main asal tunjuk kayak tahun 1000 gitu, kayak tahun 500, nggak bisa. Sekarang semua udah canggih banget gitu kan. Kita nggak bisa asal tunjuk, nih kayaknya bisa nih. Nggak bisa langsung jadi, harus dikerjain lagi gitu maksudnya. Oke. Kemudian berikutnya, mana tadi? Kok nggak jalan? Nah, tadi kita udah lihat, mungkin udah sempat kebayang. Karena apa? Gini, waktu masalahnya kan. Tapi bukan cuma itu. Kayak contoh tadi deh, HP ya. HP yang lama, tanda kutip ya, error gitu kan. Wah, pengen yang baru, gila. Masa buka Shopee aja 5 detik, ya kan? Iya kan? Iya nggak? Iya nggak? Ya bener. Tapi terus apa? Saya pengen datang gitu kan ke toko HP. Saya pengen HP paling cepat gitu kan. Ada nih Pak, iPhone 18 Pro Max plus gitu kan. Iya, saya pengen HP paling cepat gitu kan. Ini Pak harganya 60 juta gitu kan. Gitu. Ya, duitnya nggak ada gitu kan. Itu dia yang dimaksud. Complexity Theory Big O Rules. Jadi maksudnya apa? Menyeimbangkan antara efisiensi yang kita inginkan dengan uang yang kita punya. Kalau tadi contohnya uang kalau di bisnis, uang dan waktu. Bisnis mungkin kadang-kadang duit nggak masalah, men, ya nggak masalah banget mereka sama duit, terutama misalnya Google gitu kan. Berapa sih buat mengoptimalkan ini algoritmanya? Perlu berapa? $1 juta, nggak masalah. $1 juta tuh kecil gitu loh. Bahkan itu bukan kelasnya Google. $1 juta tuh cuma kelasnya di YouTuber kalau pas dia lagi dapat dana dari angel investor. Karena itu banyak yang bilang. Nah, waktu yang mereka nggak punya. Jadi Big O Rules tuh hubungannya efisiensi dalam hubungan dengan waktu dan uang. Ya kalau di kita masalah uang kan, waktu bodoh amat, duit masalahnya. Jadi kita nggak bisa bacot gitu aja kan. Gue pengen HP paling cepat karena waktu, waktu. Iya waktu. Nih gabruk gitu kan. Nih iPhone 36 Pro Max plus gitu kan. Harganya berapa? 150 juta Pak. Mana ya duitnya ada nggak ya? Ya kan? Karena barangnya ada gitu kan. Cuman ada constraint di mana? Di budget gitu kan. Itu dia masalah. Big O Rules-nya itu ngelihat ke constraint-nya dalam hal budget maupun waktu gitu. Mungkin kan kalau orang sibuk gitu kan, duitnya sih banyak gitu kan. Tapi waktu nggak ada kan. Aduh, handphone gue udah tua nih, gue mau ganti. Duitnya ada gitu, tapi gue nggak sempet nih. Habis ini rapat sama Presiden Anu, besok rapat sama Presiden Anu. Belum lagi gue harus nebeng pesawat lagi tuh. Ya, tebengan gue udah pergi, udah kelewatan kan. Gue harus cari tebengan lain, makan waktu gitu kan. Itu dia maksudnya. Lanjut. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang masalah. Ini tenang aja. Saya nggak akan detail karena ini sebenarnya yang pasti di matematika bisnis ada, di optimization theory ini juga ada di makro. Cuman saya nggak bahas, nggak detail, gini aja simpel kok. Pertama, ini apa nih? Biaya untuk memberikan service itu kan pasti naik kan? Ya dong. Jadi misalnya Tokopedia waktu usernya masih 100, ya biaya server berapa sih? User udah 1000, beda dong. User udah 10.000, beda dong. Atau misalnya fiturnya baru cuma dikit, pembayaran cuma ada BCA, murah dong biaya dia. Tapi banknya udah banyak, makin banyak, service makin banyak, pasti naik biaya. Logik biasa, ya nggak? Yang ini, oke? Yang kedua, cost of waiting time. Ini agak beda. Kalau ini kan tadi linear, kalau ini nggak linear. Kenapa? Makin kita pengen cepat, biaya pasti makin mahal. Kasarnya gini deh. Handphone harga 2 juta, mid range tuh sekarang 2,27 sebenarnya, 2,5 deh biar bulat ya, 2,5 juta.
2,5 juta udah lumayan loh, udah kenceng kan. Ini sama yang si Samsung Galaxy S28 Ultra Max Pro Plus, kenceng banget. Bedanya sebenarnya tipis gitu ya, cuma apa kalau antara si tadi handphone yang di tengah, antara mid range gitu ya, handphone mid range itu let's say apa ya, Infinix Note 40 misalnya, atau misalnya Xiaomi Redmi Note 11, sekarang 10 apa 11 sih, 11 enggak 12 ya, 12 Pro misalnya, itu dibanding mid range dengan yang paling bawah bedanya jauh. Tapi dari mid range ke flagship itu bedanya makin tipis, tapi harganya bedanya makin jauh. Itu yang dimaksud di sini nih. Jadi ini cost makin tinggi, padahal bedanya makin tipis di sini nih. Jadi kalau kita pengen yang costnya murah banget, nih lemotnya makin lemot nih. Mau paling murah banget, iya bisa aja, ya nggak. Ya beli aja handphone 1 juta, ada kok ya kan. Android 1 juta, oh ada. Bukan second loh ya, baru ada. Yang cuman pakai Unisoc Tiger 618 misalnya, atau yang di bawah deh pakai MediaTek 3488. Enggak, itu masih bagus. MediaTek yang lama lah ya, 2514 deh. Iseng banget Pak ya, kenapa tahu begituan? Enggak, karena kemarin saya sering bikin set top box untuk Android gitu ya. Jadi saya agak-agak hafal. MediaTek paling, sebenarnya enggak sih, paling ancur tuh prosesor tuh Marvel. Tapi dia murah banget dan dia irit banget baterainya. Jadi sebenarnya orang nggak terlalu marah sama dia karena apa? Ya murah banget, udah gitu emang irit banget baterainya. Ya gimana? Oke, jadi di sini kita udah lihat nih trade off-nya, ini providing service-nya, ini waiting time-nya. Kita ambil sweet spot-nya di sini. Maksudnya apa? Yang kayak tadi loh, simple. Kalau cuman kepengenan, ya kan? Gue pengen handphone paling cepet, gue pengen paling cepat gitu kan, begitu udah digampar gitu sama pedagang, nih harga 150 juta gitu kan. Nah jadi pasti ada dong ininya, equilibriumnya di sini kan. Pengennya sih pengen handphone paling cepat kan di sini, tapi duitnya kagak ada gitu kan. Jadi equilibriumnya di sini, di tengah sini, itu yang dimaksud dari si total expected cost-nya berapa gitu. Itu maksudnya. Analoginya sama kayak tadi gitu kan. Kepengenan gak ada batasnya, tapi realitanya ya ada constraint waktu sama biaya gitu. Jadi tengah-tengah deh, kayak tadi kan bener-bener pengen yang cepat, tapi begitu nih harganya segini 100 juta, yang di bawah itu ada nggak kok? Ada nih 80, enggak, di bawah lagi 70, enggak, di bawah lagi berapa? Yang 5 juta nih ada nih, udah paling jelek nih, paling kere nih lu. Enggak lah, ada nggak yang 3,5 gitu? Menyesuaikan kan sama constraint budget kan, ya enggak? Jadi bukan berarti kita nggak suka main cepat, suka. Siapa sih yang nggak suka? Cuman kan, jadi akhirnya kita menyesuaikan di sini nih. Jadi waiting time-nya kita mengadjust, karena kan kita nggak punya duit 100 juta buat beli handphone. Tadi pengen gitu kan, cepet banget nih. Gila main Genshin Impact, FPS-nya 160 cuy gitu kan, misalnya gitu. Wah, ya udahlah. Kayaknya pengen tapi nggak bisa gitu kan. Ya udahlah. Genshin Impact 30 oke lah, 30 masih bisa main kan. Berapa nih? 2,7. Oke, 2,7 juta masih dapat lah. Itu yang dimaksud di sini, akhirnya ketemu equilibriumnya gitu dengan mempertimbangkan constraint. Ya, simple. Jadi akhirnya begitu udah ketemu kan, pasti kita tahu trade off-nya. Iya dong. Kita nih udah tahu nih ada handphone harga 160 juta ya. Kita udah tahu kita beli yang 2,7 juta ya kan. Dan kita udah tahu main Genshin Impact 20 FPS. Kita nggak usah bego gitu kan. Aduh kok lemot. Ya iya, kita tahu ada nih yang harga 160 juta, yang FPS-nya 160, 180 lah misalnya, 200 FPS ada gitu kan. Tahu trade off kan? Ya enggak, itu simple aja, nggak ada yang aneh. Lanjut kemudian, nah ini sebenarnya ada yang menarik sekali di sini. Jadi gini, ini big data reduction method. Jadi gini, data big data yang kita udah pelajari nih, datanya gede banget. Oke, itu udah biasa. Tapi kan pertambahannya juga gede, perlu operasi khusus kan?
yang waktu itu saya bilang perlu environment khusus bla 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 segala macam. Oke, kita udah lewatin itu. Cuman even misalnya pas lagi diproses, itu dia juga perlu trik khusus, atau bukan perlu ya, dia memang ada trik khusus. Ini ada yang namanya network theory, ada yang namanya compression. Ini nanti kita pelajarin di pertemuan berikutnya. Tenang aja. Compression, ini mah pasti udah pernah denger dong. Filenya kegedean, ya udah lo zip aja. Nah, zip ini compression. Ya kan? Itu yang simpel sih. Sebenarnya compression itu nggak harus zip gitu kan. Even tipe compression di file itu kan ada banyak, ada RAR gitu, ada ACE, ada apa segala macam. Mungkin kalau ada yang zaman dulu ada tar GZ gitu kan, masih dipakai di Linux gitu kan. Terus ada 7Z gitu untuk 7-zip. Nah, tapi compression itu sebenarnya maksudnya bukan cuman ini. Ada lagi yang lebih gampang. Mungkin kalian sebenarnya sih pakai terus nih tiap hari. Apa tuh? Waktu kalian ngerekam video pakai HP, itu dikompres loh. Itu dikompres. Jadi MP4, kan formatnya MP4 nih. MP4 tuh dikompres banget. Jadi kalau mau tahu nih, ini zaman dulu kan kita sekarang pakai MP4 ya. Kalau yang masih lossless, yang masih benar-benar nggak dikompres, itu namanya AVI dulu ya. AVI kalau pernah dengar, AVI, MPG sebenarnya udah agak-agak sedikit dikompres, tapi AVI itu yang paling ganas banget. Jadi AVI zaman dulu ngerekam ya, bayangin, ini ngerekam video 640x480 VGA loh, VGA. Jadi ya bahasa anak-anak sekarang burik, bukan burik lagi. Kusta kali ya, pokoknya hancur banget ya. 640 men, 640x480. Sekarang berapa sih kita pakai? Even 1920x1080 aja, full HD aja udah jelek gitu. Pasti kan kita pakai berapa megapiksel? 20 megapiksel, 30 megapiksel ya kan, 108 megapiksel ya kan. Nah, ini cuman yang HD, yang even bukan HD sih, CMOS ya. Apa? CF, saya lupa apa namanya tuh. Kok CMOS sih? CMOS tuh kan buat sensor. Jadi cuman 640x480 itu kalau nggak salah cuma setengah jam itu sampai 1 giga. Jadi waktu itu harddisknya habis. Jadi zaman dulu harddisk itu kan 1 giga harddisk itu udah gede banget. Jadi 1 giga itu udah dianggap orang gila. Jadi rata-rata orang di seluruh dunia itu rata-rata harddisknya 400 mega, 240 kalau untuk yang orang baru pertama beli komputer. Tapi yang antusias biasanya 420 mega. Ini orang sakit jiwa gitu yang punya harddisk itu aja penuh gitu, gara-gara itu nggak dikompres. Jadi bayangin hidup kalian kalau misalnya video itu nggak dikompres gitu loh. Baru ngerekam sedetik udah langsung habis tuh, sedetik ting, tiba-tiba Androidnya mati gitu, restart. Kenapa nih baru juga ngerekam video dan yang tadi nggak kesimpan pula gitu kan. Kompresi itu penting sekali. Oke, nah kemudian gini, ada yang namanya data deduplication. Ini dari bahasanya sebenarnya simple sih. Jadi yang ngapain sih dedup ini? Dedup ini ngelihat, ini termasuk bagian dari optimisasi. Maksudnya gimana? Bagian dari supaya lebih efisien. Nah gini dah yang gampang. Kalau kalian lagi jangan. Ini pakai contoh yang paling gampang. Kalau anak-anak mahasiswa kan gini. Ini lagi belajar nih buat UTS atau UAS gitu kan. Logikanya gimana? Logikanya baca buku. Ya gue nggak ada buku sini. Ntar ini apa sih? Ini sebenarnya bukan buku sih. Anggaplah ini buku ya. Ini apa sih Bang Yobi something gitu ya. Jadi ini buku nih. Lagi baca buat UTS kan. Baca per halaman dong. Baca. Begitu lihat, ini udah nih gue udah ngerti. Dilewatin dong. Ya gak? Itu prinsipnya data deduplication. Karena di otak udah ada kan. Ini kan lagi comparing nih dengan yang ada di otak kan. Ini udah nih lewat. Itu prinsipnya deduplication tuh yang kita udah ngerti, yang kita udah ingat lewat lebih cepat bacanya, ya enggak? Dibanding walaupun udah ingat, udah ngerti tapi tetap dibaca juga. Ya walaupun ada kasus khusus di mana kita ngelakuin itu, tapi kalau untuk normal condition, iya udah lewat. Udah. Yang ini belum nih. Apaan nih ya? Ini apaan ya? Gitu kan. Berusaha ngerti gitu. Itu dia maksudnya. Intinya cuma gitu doang. Dedup itu gitu. Jadi
ngelihat mana yang duplikat yang bisa dihilangkan atau mungkin diabaikan atau mungkin tidak diproses, nggak di delete ya, karena kadang-kadang data itu mungkin perlu buat tujuan lain, buat apa gitu. Oke, kemudian pre-processing ini juga bisa membuat efisien. Kok bisa Pak? Gimana? Ya iya dong. Data misalnya masih jelek, masih hancur, masih kotor, diprosesnya pasti lebih lambat. Ya kasarnya gini deh. Ini nih logika yang paling gampang, yang paling simpel deh. Kalian udah punya pacar, datang ke rumah pacar, nggak mandi bisa dong, nggak ganti baju bisa dong, bau kotor bisa dong, nggak masalah. Kenapa masalah ya kan? Oh begitu nyampe ditimpuk ya nggak? Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena kalian nggak pre-processing sebelumnya. Karena kan, oh ya, ini misalnya saya rambutnya pendek sih. Misalnya ada orang yang rambutnya jigrik panjang kan, dia berdiri ke atas gini gitu kan, begitu datang dibukain pintu sama ibunya, ini apa-apa nih, ini gelandangan dari mana nih? Kan, wah, jadi sebenarnya nggak diapa-apain kan? Kita nggak usah mikirin potong rambut apa di salon, enggak, cuman gini aja nih, cuman diginiin kan, agak lebih rapi gitu kan, oke, terus dirapiin apa sih, baju gitu kan, atau mungkin bajunya ada lubang gitu kan, ganti, buka baju, mandi, pakai sabun, pakai minyak wangi, pakai apa, itu aja kan, pre-processing. Cemen Pak presur. Oh, makanya tadi saya bilang kan, coba lo datang ke rumah pacar lo, ya, yang bukain pintu maknya, lu nggak mandi, nggak ganti baju, baju berantakan, mungkin nggak pakai sepatu, pakai sendal doang, cobain dah. Pre-processing. Jadi kalau misalnya bilang, ih Pak, pre-processing nggak perlu, ntar ya. Siapa sih WA? Jangan-jangan biasanya ada yang mau datang telat. Oh enggak. Sorry, saya lupa ini di apa? Kenapa baliknya ke sini pula? Oh, untung tadi saya ingat adanya di mana. Jadi tadi si pre-processing ini. Nah, oke. Jadi mana sih tadi? Nah, pre-processing itu penting. Walaupun kelihatannya cuman diapain sih Pak? Data cuman dirapiin, dilihat mana yang kotor, mana yang enggak, terus dibagi-bagi, dikategorize, diapain. Itu kelihatannya simpel kan? Kelihatannya sepele kan? Ya tadi sama kayak saya bilang. Mungkin bagi orang yang biasa gitu kan, lihat, emang kenapa sih harus mandi, harus pakai parfum atau apa, simple sih, biasa aja. Ya cobain deh ntar, makanya saya bilang kan, karena seru tuh kayaknya, ntar bilangin ya. Misalnya nggak apa-apa tuh Pak, oh bagus berarti ibunya. Atau malah mungkin hancur, karena apa? Berarti tidak ini nggak peduli kebersihan, bukan apa-apa. Kaliannya mungkin tahan, ntar begitu punya anak, jorok, anaknya cepet sakit malahan. Ya oke lah, ngapain gitu ngomongin itu? Pre-processing. Kemudian dimensity reduction itu apa? Jadi gini, ingat yang tadi algoritma fingerprint gitu kan? Awalnya kan gini lah, kita cuma ngelatih 5 kali, tapi dia bisa banyak gitu kan? Jadi itu dia sudah melakukan dimension reduction. Jadi kita harusnya ngelatih sampai ribuan kali muter-muter, tapi nggak perlu, cuma 5 kali aja. Karena dia mereduce tuh mengurangi kerjaan kita untuk ngelatih fingerprint ini sampai banyak kali. Dimensity reduction, yaitu yang simple. Saya nggak ngomongin bahwa di sini, karena dimensity reduction itu kan antara fitur sama observe di sini kan. Nah, fitur kan di sini. Fitur ini ada banyak. Oh, yang simple gini aja deh. Misalnya nih, di sini kan ada nama, umur, alamat, warna mata, mungkin warna gigi, misalnya apa. Nah, waktu kita mau melakukan report tertentu, kita kan nggak perlu semua kolom ini. Mungkin yang kita ambil cuma nama sama umur, karena kita cuma pengen tahu umur maksimal, minimal berapa sih. Kita ambil cuma ini doang kan. Yang lain kita nggak pakai. Dimensity reduction kan, supaya nggak repot. Ya kan, kita cuma mau tahu umur orang, masa kita harus cari tahu warna gigi, warna mata, warna apalah gitu kan, nggak penting. Kemudian, udah, data mining and machine learning. Iya, jadi dari
fitur-fitur apa namanya, trik ya, dari trik-trik ini, dari cara-cara ini kita bisa melakukan machine learning. Jadi mining dan machine learning ini bisa kita lakukan karena kita sudah menguasai fitur ini. Jadi ini digunakan buat apa? Buat data mining. Kenapa pakai machine learning? Supaya bisa ngelihat mana yang bisa diefisienkan, mana yang bisa lebih diimprove. Misalnya nih, sekarang udah pakai machine learning buat dimensity reduction, bisa lebih diimprove lagi. Jadi saya simpelnya gini, for your info, ini zaman dulu waktu pakai fingerprint udah bagus, tapi dulu misalnya tuh nggak 5 kali untuk ngetrainnya ya, awal punya handphone itu nggak 5 kali. Dulu mungkin 8 apa 10 kali, berkurang. Mungkin ntar ya tahun berapa ya? Yang gak usah jauh-jauh deh, mungkin tahun 2100 gitu ya. Mungkin sekali doang. Atau mungkin nggak perlu, dari jauh udah langsung kelihatan nih. Nggak perlu tempel-tempel fingerprint. Tinggal gini aja. Langsung kelihatan fingerprintnya. Oke. Ya kan? Itu maksudnya tadi. Always there is a thing that can be improved. Pasti ada yang bisa di-improve gitu loh. Itu gunanya di si machine learning ini. Dia bisa ngejalanin hal yang kompleks. Dia juga bisa ngelihat, oke, ini masih ada kurangnya di mana. Ya walaupun jangan anggap ini kayak dewa gitu ya. Wow, dia bisa langsung mikir sendiri kayak film Terminator. Enggak. Tetap perlu ada komandannya, orangnya, tetap. Cuman si orang ini tugasnya amat sangat berkurang gitu loh. Anggapnya gitu aja. Ya, gini deh, yang kalian sering dengar gitu kan, wah mobil yang bisa nyetir sendiri. Kagak, itu nggak ada. Tetap aja orang nabrak gitu kan kalau dipaksain sekarang. Tetap perlu ada orangnya. Tapi zaman sekarang itu udah nyaman banget. Kalian bayangin sama mobil tahun 1940, 1950. Starter tuh nggak bisa pakai electric starter, harus engkol, pakai kaki, pakai tangan gitu kan, diputer-puter. Ya kan, sama-sama jalan mobilnya. Cuman kan orang jadi jauh lebih nyaman, yang sekarang tinggal pencet tombol cik 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 cik, cik udah nyala gitu kan. Atau kalau motor kan tinggal pencet tombol nyala gitu kan, udah. Dulu kan engkol kaki kan, tong. Wah, mungkin kalau sekarang kalau akinya habis juga tetap ya engkol kaki juga sama aja gitu kan. Ya kalau mobil malah nggak bisa diengkol, habis ya udah pasrah, terima nasib gitu kan. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat again di sini saya cuma akan merimain bahwa ini tugas untuk pengganti UAS ya, karena UTS-nya itu tertulis. Jadi ini datanya, tapi saya belum kasih seperti dengan waktu itu yang saya udah pernah bilang. Saya tidak mau membuat kalian panik atau membagi perhatian. Cuman kalau misalnya Pak nggak apa-apa kasih, nggak masalah. Detik ini saya akan kasih. Cuman itu kan apa ya namanya, pendapat saya kan bilang kayak gitu. Tapi bisa aja saya salah dong. Misalnya nggak apa-apa Pak, we are ready. Asik, ya udah langsung kasih gitu kan. Ntar tinggal bilang aja, udahlah Pak, kasih aja sini. Oke. Nah, makanya kenapa tadi saya belum kasih, karena saya mikirnya kasihan ya anak-anak kalau perhatiannya terbagi, belum harus belajar UTS dulu gitu kan. Nah, tapi di sini mungkin ini sebenarnya bukan cuma untuk UAS nanti ya. Ini pengetahuan untuk nanti bahkan kalian kerja. Mistake, apa itu? Yang sering dilakuin orang pada saat presentasi. Karena kan kalian presentasi nggak cuma di mata kuliah ini kan, mungkin di tempat lain, mungkin nanti pas udah kerja, mungkin nanti di mana gitu kan. Jadi hubungannya pertama ya dengan mata kuliah saya dulu nih. Data is just a number. Human must tell the story. Data itu kan cuma angka 3, 2, 6, mungkin kategorikal, tinggi, pendek, hitam, putih, ya kan? Cuman itu aja. Tapi apa maksudnya? Manusia yang harus ngomong. Jangan misalnya ini angka 3, ini angka 5. Ya itu mah udah ketahuan ya nggak? Jadi ini angka 3 apa maksudnya? Oh, kemarin dia 5, sekarang 3, berarti turun. Itu intinya, bukan cuma ngomong ini angka 3, ini angka 5, ini angka 1. Enggak, itu udah kelihatan. No more stating the obvious gitu, nggak perlu ngasih yang udah kelihatan. Kita yang tell the story. Makanya bilangnya kan human must tell the story. Cerita. Jadi, nah kelihatannya nih kan biasa aja nih kan. Oh ini judulnya gitu kan. Kemudian ini bawah adalah si grafiknya. Ini kenapa sih defaultnya kuning ya? Jadi ini grafiknya, ini judulnya, ini legendnya, ya bilangnya legend ya apa? Ini apa? Keterangannya.
Apa yang salah? Jadi ini bukannya salah sih, tapi ini gampang membuat orang ngantuk. Karena ya kalau seumur hidup hari itu dia cuma lihat grafik ini aja, dia nggak ngantuk. Tapi hari ini orang udah ngelihat banyak hal, udah mikirin banyak hal, udah terpapar oleh banyak hal gitu kan. Makanya kenapa dibuat lebih mudah? Kelihatannya simpel. Secara psikologis, cara manusia melihat sesuatu itu dari kiri atas ke kanan bawah. Makanya kenapa judul digeser ke sini, kemudian judul dari sumbu Y juga geser ke atas supaya semua berkumpul di sini. Kemudian ini juga dikasih nama langsung, nggak usah pakai legend-legendan di bawah, gini nggak usah, langsung aja kasih nama sini. Oke, ini berlaku universal buat nanti pas kalian mau presentasi di mata kuliah lain, di organisasi, pas udah kerja. Ini trik yang umum. Dan ini tadi udah ya, ini juga udah. Jadi yang kedua, misalnya ada poin yang kita mau sampaikan, tulis di sini. Bukan apa-apa. Ini, let's face it gitu ya. Nggak semua dari kita itu terlahir untuk bisa ngomong di depan orang banyak dengan nyaman. Kadang-kadang lupa. Lupa tuh bukan berarti karena kitanya gugup atau nggak tenang. Kadang-kadang bisa aja lupa gitu kan. Namanya juga lupa gitu kan. Apa ya? Ada di situ. Kita tinggal ngeliatin, oh Amazon oke, udah. Kita langsung ngomong lagi gitu. Jadi kenapa taruh sini? Pertama, buat pengingat untuk kita. Buat orang yang berdiri, yang duduk di baris depan, audiens yang di baris depan bisa langsung lihat. Yang di baris belakang mungkin nggak lihat, makanya kita yang ngomong. Buat kalau di print, orang juga langsung lihat. Itu gunanya. Banyak kan? Oke, kelihatannya simpel. Jadi itu dia yang dimaksud. Kalau misalnya ini, kenapa sih? Kan ini nanti saya omongin nih Pak. Ini kan nanti saya omongin. Kalau ini tadi udah tahu ya jelas kenapa. Iya memang, cuman kalau misalnya nih ya, even misalnya, wah Pak yakin deh saya nggak mungkin lupa. Misalnya gitu ya. Pak saya orangnya nggak pernah lupa gitu kan. Jago saya udah gitu saya tenang. Ya karena, contohnya nih yang gampang nih ya. Jadi ini pengalaman pribadi sih ya. Saya udah nggak masalah gitu ya berbicara langsung. Offline maupun online gitu ya. Offline maupun online. Nah, cuman ada aja masalahnya gimana sih? Masalahnya itu misalnya gini. Contoh nih ya, contoh aja. Yang online dulu. Kita online jam 8 misalnya. Saya udah siapin dari malam. Terus ini yang paling simpel yang kalian juga pasti kemungkinan bisa ngalamin. Pas pagi, komputer kayaknya biasa, nggak ada masalah. Udah dong, jam 7.50, tiba-tiba Windows ngupdate dong. Itu bisa bikin panik. Karena apa? Windows yang update, kita nggak tahu kapan selesainya. Ngupdate mah sebentar lah. Kayaknya nggak nyampe 2 menit, 3 menit. Tiba-tiba restart dong, ya kan? Pas restart, ada masalah. Wah, dia harus revert lagi, balik lagi. Nambah lagi. Sementara sekarang udah 7.55. Saya ngajar jam 8. Nambah lagi, udah 7.55, 7.56. Komputer ya secepat-cepatnya komputer yang kita punya pas restart tetap dong apa gitu misalnya gitu kan. Dah, terus tiba-tiba udah restart jalan, tiba-tiba misalnya internetnya kenapa? Masalah, mungkin harus di flash IP-nya atau apanya di DNS-nya gitu di routernya kan. Router misalnya ada 2, yang atas nggak apa-apa, yang bawah yang masalah. Iya loh ya kan. Atau enggak, ya udah walaupun saya punya backup misalnya oke, kita bisa pakai wifi atau pakai kabelan. Ya udah tapi kan PR kan harus switch dulu gitu kan. Oke, ke sini dulu. Itu aja udah bisa bikin moodnya berubah dan apa namanya? Tingkat ketenangan berubah. Kalau tadi gitu kan, everything semuanya udah perfect. Pas dilihat, ngupdate. Ini hal yang di luar kuasa loh. Beda kalau misalnya, iya lupa bikin materi. Aduh iya, ini. Enggak. Beda. Kalau ini yang udah disiapin semua, tiba-tiba
ada yang di luar kuasa. Itu yang online. Atau misalnya tiba-tiba sekarang gini, ini hal yang nggak bisa diprediksi misalnya. Tiba-tiba dong kameranya rusak. Oh ya udah ganti, memang ganti kan, pakai backup cadangan. Tapi kan PR lagi karena ini udah dipasang, udah pas di muka gini kan, sini gini, segini misalnya kan udah pas. Nah, gimana sih ini kealingan mic ya? Nah, misalnya udah pas gini, terus ganti dong sama yang lain kan, harus dipas-pasin lagi. Sementara waktu misalnya udah mepet dan saya nggak ready untuk menghadapi bahwa misalnya ini ada kemungkinan failure. Itu yang pertama di kamera atau mungkin di apa. Banyak sih hal yang simple dan kalau kalian misalnya pernah gitu ngalamin, yang simple apa? Mouse. Kalau online ya, tiba-tiba dong nggak jalan, pas lihat, waduh mouse gua rusak. Ternyata nggak, tinggal colokin kabel USB, cabut, colok lagi. Cuma nyebelin kan, bikin panik. Itu yang saya bilang, online itu kelihatannya mudah, tapi banyak bikin paniknya. Sekarang, kalau yang offline, kalau offline gimana? Ya nggak? Sebenarnya kalau offline sih, kalian bahkan udah sering banyak gitu kan, udah tahu nih. Gue udah tahu nih ke Kemang lewat sini, tiba-tiba dong ada monyet lewat lah, apalah gitu kan, ngiung 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 ngiung, tutup jalanan, bikin macet gitu kan, kayak kemarin di puncak gitu kan. Mana ada orang yang siap gitu kan, macet 9 jam, terus tiba-tiba ada yang meninggal jadinya kan. Nah, yang kayak gitu kan, faktor X. Kalau offline banyak dan kalian pasti udah sering gitu kan ngalamin. Aduh, ada apa lagi? Atau mungkin bukan siapa yang lewat deh, ada kecelakaan. Ya kalau itu kan siapa nggak ada yang mau kan. Oh, ada apa gitu kan, orang ketabrak atau apa. Atau mungkin yang lebih lucu lagi misalnya, ya motor gua rusak, bannya kempes, bensin habis, atau belum beli apa ya kalau di motor. Ya mungkin nyicil belum bayar, dikejar-kejar sama debt collector, apapun itu kan. Atau begitu dia nyampe, aduh tas gue ketinggalan. Ya kayaknya agak susah sih kalau tas ketinggalan. Misalnya apa yang ketinggalannya? HP, kartu ATM, dompet, anything gitu kan. Banyak. Kalau offline tuh lebih rusuh lagi. Maksudnya sebenarnya dua-duanya sama aja rusuhnya. Cuman kita tinggal ngelihat nih, always prepare. Ya sebenarnya kalau bahasa saya agak-agak mungkin bisa dibilang bisa dibilang kayak apa ya, control freak ya, kayak orang parno. Jadi saya tuh selalu punya backup dan punya backup yang membackup gitu. Jadi ya contoh kalau misalnya makanya tadi saya bilang kan, kamera saya punya ada beberapa. Jadi dia ada backupnya lagi. Jadi kalau misalnya kemudian internet, saya punya internet ya pakai apa sih namanya, IndiHome. Ada IndiHome, First Media, kemudian ada kalau misalnya emang tiba-tiba mati lampu semua, kayak waktu itu pernah waktu di ruang guru, saya masih ada HP Telkomsel gitu kan, listrik. Jadi kalau misalnya mati lampu tetap ada ya sebenarnya bukan genset, ini cuma UPS tapi ada baterainya gitu ya. Baterai saya bikin ekstra, jadi bisa tahan at least sampai, jadi waktu itu saya paling lama ngajar 4 jam, jadi saya bikin dia tahan sampai 5 jam, bisa 5 jam. Dan komputer itu juga ada backupnya, ada satu desktop sama ada satu lagi notebook. Ini yang pure benar-benar buat backup ya, jadi bukan komputer yang dipakai anak saya atau gimana, ada backupnya. Jadi itu bukan berarti itu saya terus langsung bisa tenang, enggak, tetap aja. Karena oh pak berarti enak dong, tinggal beli, misalnya kasarnya gitu kan, orang mikir tinggal beli aja 7 komputer deh, tenang hidup gua. Enggak, yang tadi saya bilang kan, faktor X yang nyebelin apa nih, komputer semuanya bagus, tiba-tiba dong Windows update gitu kan. Ya masa gara-gara Windows update komputer ini dibuang gitu kan, ganti yang satu, enggak kan. Aduh, nih kita tahu update bakal berakhir, bakal selesai, cuman kan dia nggak bilang kapan, berapa menit, ya nggak. Dia nggak bilang. Karena trust me deh ya, nanti inget-inget nih kalian pas udah kerja di kantor, udah jam 5 teng mau pulang, komputer pas mau dimatiin, mau di shutdown, tiba-tiba dia ngupdate. Itu sebel banget, pengen dibanting komputernya. Itu dia maksudnya. Jadi di sini yang kita bisa lakuin itu adalah prepare. Be prepare untuk masalah presentasi, untuk masalah UTS. Ya kalau UTS itu kan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk tulisan, dan itu memang tidak bisa
di luar apa ya, di luar kontrol saya, tapi tetap mungkin kalian pernah dengar di kelas-kelas lain, saya tetap akan berusaha untuk bisa membantu gitu ya. Kalau misalnya saya dapat kisi-kisi, saya pasti kasih lah ke kalian, dan saya juga pasti bilang probability dari kisi-kisi ini seberapa gitu ya, apakah ini sohih atau enggak gitu kan. Jadi maksudnya bukan berarti enggak sohih, tapi misalnya ini loh soal yang saya kasih, jadi ini pasti keluar, tapi ini cuma satu soal kan, mungkin ada 4, berarti ini satu, berarti ini cuma 25% dari keseluruhan. Ya gitu aja sih logiknya, gampang kan. Jadi cuman itu aja, tapi always be prepare, karena mindset itu akan kepake terus sampai nanti. Duh. Jadi balik lagi kita ke sini, lihat ini tadi ya. Ini kita pakai summary-nya dari slide ini apa sih? Oke, udah kelihatan nih contoh nih ya. Ini contoh yang tadi kan. Portofolio 1 sama 2 di sini kan. Yang satu tadi saya lupa nih, yang Amazon yang mana sih? Ini dia nggak bilang juga sih. Oke, ntar. Oke, tadi ada di atas. Enggak juga. Jadi misalnya di sini nih ya. Anggaplah nih ya. Anggaplah si Amazon nih yang ini yang 2. Jadi kan kita pengen bilang nih di sini, oh oke, Amazon include in portfolio. Emang iya sih Amazon portfolio 2. Oke, di 2018 adalah top holding at the 30% of the overall portfolio. Jadi kita mau bilang kesimpulan yang kita udah lakuin dari sini kan. Jadi misalnya ntar ada orang yang nanya, bagaimana kamu bisa sampai di kesimpulan itu, baru kita jelasin kan. Yang penting intinya dari si slide ini, dari slide yang ini kita bisa dapat kesimpulan dan kita berikan kesimpulan itu ke audience. Ini loh kesimpulannya, si Amazon was included bla bla bla, dia holding 30% bla 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 gitu. Ini kesimpulannya. Jadi orang juga tahu, oh oke. Iya, mungkin misalnya ada yang bilang, kenapa bisa segitu, kenapa bisa begini, baru dia nanya. Tapi at least udah ada di depan mata ininya, apa namanya nih, udah ada di depan mata opini kita, pendapat kita, findings kita udah ada. Ini loh, menurut kita itu summary-nya seperti ini, bahwa dari dua portofolio ini si Amazon itu bla bla bla. Kemudian mungkin kita bilang, tapi kita juga jangan di sini, ini kan summary ya. Oh ya, satu lagi, ini summary, ingat ya, summary singkat. Jadi jangan tergoda untuk misalnya ya, ini Amazon, kemudian ini katakanlah Walmart ya, ini Walmart. Jangan kita bilang Amazon segini-segini, sementara Walmart bla bla bla. Enggak usah. Dunia cuma tertarik pada pemenang, bukan? Ya, bilang aja, oke, Amazon segini, udah. Misalnya ntar cara-cara kenapa sampai ke kesimpulan itu? Iya, karena datanya si Amazon begini, Walmart begini, bla 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 bla. Baru begitu ditanya baru. Cuman nggak usah gitu ditaruh semuanya itu. Karena di sini pertama udah keramean. Ini udah ada judul apa vertikal gitu ya, udah ada grafik, udah ada angka, udah ada di sini time series apa waktunya, indeksnya gitu kan. Udah ada semua. Nggak usah lagi kita bikin paragraf di sini, jangan. Jangan bikin paragraf. Ini berlaku buat nanti juga, buat di presentasi lain, buat waktu kerja. Jadi pengaruhnya apa? Pengaruhnya orang nggak akan ngantuk sama presentasi kalian. Orang akan lihat, oh iya dapat ininya. Walaupun memang, jadi gini, saya juga pernah soalnya jadi kalian, jadi mahasiswa kan, Pak, masalahnya bukan apa-apa. Saya kalau bikin bagus kayak gini ditanyain orang. Nah itu valid alasannya ya nggak? Nanti malah tanyain orang. Jadi saya bikin yang membingungkan biar nggak ditanya gitu. Kalau selama kuliah mungkin iya benar. Tapi pas sudah kerja efeknya jelek. Kenapa? Presentasi ke siapa? Nggak mungkin ke bawahan. Nggak mungkin ke kroco. Presentasi pasti ke bos. Ya kan? Bos kalau dia udah nggak ngerti dia marah. Dia nggak suka, jelek deh namamu, ya nggak, ya kan? Apa? Ini apa maksudnya? Ini apa? Udah, gitu. Karena kata-kata misalnya ini bosnya 4 level di atas kita, dia langsung panggil bos yang apa directnya kita kan, anak lo gitu banget sih bikin presentasi, jelek banget, udah, yang lain aja ntar, lain kali, ihis,
ngefek kan? Itu dia maksudnya. Walaupun karena saya ngerti gitu kan, Pak, kalau saya bikin jelas banyak ditanya. Memang sama, saya juga dulu gitu kan, sengaja gitu bikin rumit-rumit, bikin aneh biar nggak ditanya. Tapi kayak gitu nanti bisa apa namanya berefek balik, bisa jadi bumerang. Nah itu dia, dari tadi pengen bisa jadi bumerang buat kita. Kalau ntar pas udah kerja kita kebiasaan kayak gitu, jadinya apa sih nggak jelas nih lo ngomongnya. Nah karena kan kalau kuliah enak cuy, yang nanya yang apa kan semua sepantar sama kita kan, ya paling cuma dosen gitu kan satu lah. Kalau nanti mungkin kalian kan yang paling kroco kan, presentasi ada senior, ada bos, ada semua kan, kenal lah itu kan, apa sih nih ngomongnya apa sih, udah ntar aja ngaruh. Kalau cuma dimarahin nggak apa-apa, karir main karir ya kan, ntar jadinya turun masuk kotak gitu kan, jangan gitu. Jadi walaupun saya acknowledge gitu, yang penting kalian tahu jangan dibiasakan gitu aja. Bukan berarti nggak boleh, saya nggak berhak bilang jangan dipakai karena saya dulu juga pakai. Cuman ingat gitu ya, ibarat kata kayak apa ya, saya ada cutter sebentar. Adalah, nah ini contohnya misalnya kan, kita tahu ini cutter nih kan, ini cutter tajamnya kita tahu, tapi kita tahu kapan kita pakai, kapan kita keluarin, kapan kita masukin gitu aja. Yang penting kita ingat bahwa ini ada bahayanya. Sama kayak tadi nih, trik yang tadi ada bahayanya. Nanti kalau kebiasaan keterusan dipakai pas dunia kerja, bahaya banget. Sama kayak cutter, sama kayak gunting. Bukan berarti misalnya gunting ini harus gak dipakai. Jadi maksudnya gini, bisa jadi trik tadi itu akan kepake, misalnya harus presentasinya ke BI, ke pajak atau kemana lah ya gitu ya. Mungkin bisa jadi kepake positif nilainya gitu kan. Walaupun kita tetap harus tahu bahwa ini adalah hal yang harus ditangani secara hati-hati. Itu dia maksudnya. Oke. Nah, sebentar. Kemudian, oh iya jangan lupa seperti biasa gitu ya, ada quiz yang ada di Adlink. Udah bisa akses semua kan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan ngomongin yang tadi kita udah bilang untuk masalah konsep social network. Tadi kan kalau nggak salah kita udah bilang di sini nih, dari masalah ya ini dia. Jadi kita akan bahas salah satu dari reduction method itu yang di sini. Nanti kita ngomongin network theory. Jadi maksudnya itu apa? Nanti baru kelihatan waktu di social network. Karena kan nanti akan kelihatan apa sih network. Jadi network itu maksudnya bukan cuma social network. Jadi any network. Jadi makanya kenapa dibilang social? Karena gini. Karena manusia itu makhluk sosial kan. Any kind of network itu bisa dipersepsikan atau bisa dihubungkan atau bisa dijadikan social network. Nih, contoh dari teknis saja, sebentar ya. Internet itu sebenarnya kan koneksi dari banyak komputer. Awalnya kan cuma gitu aja. Dulu belum ada nih social network. Awalnya cuma nih komputer banyak, udah terhubung. Oke? Dulu belum ada social network. Tetap dong orang mencari cara berkomunikasi. Jadi dulu ada yang namanya IRC, ICQ, itu kan. Jadi orang tetap mencari cara berkomunikasi. Either itu pakai ini atau pakai Yahoo Messenger gitu kan, atau pakai apa, tetap akan cari cara. Walaupun dulu belum ada. Tapi ini somehow ini bisa dibilang, walaupun bilang namanya adalah instant messenger, direct messenger atau apa, tetap aja ini adalah some kind of form of socialization, communication gitu ya, berusaha cara orang untuk saling berkomunikasi gitu, bersosialisasi. Jadi makanya network theory itu pasti akan sangat erat dengan social network, karena ujung-ujungnya awalnya kayak saya bilang tadi nih, awalnya si internet ini orang cuman pengen menghubungkan komputer dengan komputer gitu. Pas sudah dihubungkan akhirnya ngobrol. Yang ngobrol orangnya ya, maksudnya bukan komputer. Komputer udah otomatis ngobrol gitu kan begitu dihubungkan ke network. Orangnya ngobrol. Kan tadinya mungkin cuman lagi pengen tahu riset apa, riset ini, riset anu, riset itu.
Terus kan karena ada dari negara mana, negara beda-beda, di negara lo lagi musim apa? Ya misalnya gitu ya. Musim ini. Iya lo ngobrol kan. Anak gimana terus? Ini gimana? Alah, udahlah jadi ngobrol gitu. Itu tadi yang dimaksud. Oke? Nah, itu tadi untuk si network theory. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Jadi ini sebentar, ini saya discard dulu ya. Jadi, oh tadi saya lupa, ini belum. Ini seperti biasa ada di apa namanya? Ada di Edlink ya, ininya materinya ada di Edlink, dan karena ini online, ini saya rekam apa namanya videonya, apa presentasi sama kata-kata videonya ini saya rekam, nanti saya akan upload ke YouTube biar kalian bisa nonton lebih enteng ya. Kalau daripada misalnya saya taruh di Google Drive-nya kampus untuk buka itu berat. Jadi mendingan saya taruh di YouTube. Itu jauh lebih enteng karena YouTube itu ada algoritmanya lagi untuk bikin video itu jadi lebih efisien walaupun mungkin jadi lebih kecil ya. Jadi kalau untuk bagi sekilas sih nggak kelihatan terlalu jauh kok bedanya. Cuman kalau mungkin bagi kalian yang emang hardcore banget suka dengan film 4K atau apa mungkin kelihatan beda. Cuman sekilas tuh bisa dibilang hampir nggak kelihatan. Jadi kalau pengen tahu nih ya seberapa iseng, orang di YouTube pernah ngelihat berusaha. Ini sebenarnya di YouTube kan video yang diupload tuh dikompres. Seberapa parah sih kualitasnya? Nggak kelihatan bagi kita orang biasa kan. Orang ada yang iseng dilakuin apa? Dia upload video ke YouTube, yang dari YouTube di-download lagi, terus yang udah di-download di-upload lagi, terus sampai berulang-ulang sampai kalau saya nggak salah 100 kali, baru kelihatan berantakan banget setelah ke 100 kali. Itu iseng banget kan. Cuman kalau cuman sekali dua kali itu nggak terlalu kelihatan ininya kok, karena algoritmanya udah bagus. Algoritmanya dari situ udah kelihatan bahwa di YouTube itu ada ininya, ada algoritma kompresinya. Kalau bagi orang yang benar-benar mata elang gitu, oh iya, tahu nih, gue biasa ngeliat video 8K, 4K, nih kelihatan nih hancur banget. Sebenarnya sih enggak gitu, bagi orang biasa sih enggak. Jadi nanti saya akan taruh di YouTube, saya akan taruh linknya juga di Adlink gitu ya. Karena biasanya kalau namanya online itu kan susahnya apa? Bukan cuman dari kita yang untuk mempertahankan atensi, tapi orang beda kan kalau kita datang ke kampus, datang masuk ke kelas. Kalau online dari rumah, kelihatan nggak belajar kan, kayak nggak sekolah kan. Ya apalagi orang yang banyak nggak tahu, ngapain sih lo? Mantengin handphone aja, mantengin komputer aja gitu kan. Orang belum siap gitu dengan hal yang kayak gini. Karena apalagi zaman dulu gitu kan. Kelihatannya kayak nggak kerja, kelihatannya kayak nggak belajar gitu. Itu dia maksudnya. Jadi kadang-kadang kan dipanggil, si Anu, sini, Mahan lagi lagi kelas, lagi on. Alah, apa sih? Udah sini dulu. Anterin mama ke sini yuk. Iya loh. Misalnya kayak gitu kan, ada hal-hal yang aneh atau apa, tetap bisa dilihat videonya. Tenang aja. Oke. Again, ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang jelas? Kalau misalnya enggak, ini sudah selesai, tapi yang tadi ya, pertama jangan lupa untuk kuisnya, dan kalau untuk absen nanti saya akan lakukan sebentar. Absen kayaknya sih ya bisa nggak sih dari sini? Coba aja cek. Mari, mana dia? Ini berlangsung satu kelas, oke. Oh sebentar. Ini bisa nggak saya geser biar kelihatan di kalian ya? Bisa, oke. Ya, absen, yes. Kembali. Ini mana lagi yang belum? Oh ini buat Sabtu, entar lah kalau gitu. Oke, ya. Sebentar, ini saya balikin dulu supaya dia nggak terhapus maksudnya. Oke,
Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ini kuliahnya sudah selesai. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi nanti di sebenarnya bukan minggu depan ya, di pertemuan berikutnya berarti nggak terlalu jauh sih ya, hari Senin. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di hari Senin di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.